Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di wilayah Jawa Barat. Menurut naskah Wangsakerta, pada abad ke-4 Masehi, pulau dan beberapa wilayah Nusantara lainnya didatangi oleh sejumlah pengungsi dari yang mencari perlindungan akibat terjadinya peperangan besar di sana. Para pengungsi itu umumnya berasal dari daerah Kerajaan Pallava dan Chalankayana di India, pihak yang kalah dalam peperangan melawan Kerajaan Samudragaputa di India. Salah satu rombongan dari suku Chalankayana dipimpin oleh seorang Maharesi, yaitu Jayasinghawarman. Setelah mendapatkan persetujuan dari raja yang berkuasa di barat Jawa, maka Jayasinghawarman membuka tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukimannya oleh Jayasinghawarman diberi nama Tarumadesya atau Desa Taruma. Tahun kemudian, desa ini banyak didatangi oleh penduduk dari desa lain, sehingga Tarumadesya menjadi besar. Akhirnya, dari wilayah setingkat desa berkembang menjadi setingkat kota atau negara. Semakin hari, kota ini semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Karena itulah, Jayasinghawarman kemudian membentuk sebuah kerajaan yang bernama Tarumanegara. Kejayaan Kerajaan Tarumanegara mencapai puncaknya pada masa Sri Maharaja Purnawarman. Sri Maharaja Purnawarman diwisuda menjadi raja menggantikan ayahandanya 2 tahun sebelum beliau wafat. Ayahandanya, Raja Resi Dharmayawarman, mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan memilih hidup di pertapaan menempuh manu Raja Sunya. Purnawarman diwisuda menjadi raja pada tahun 395 Masehi. Diambil Purnawarman ialah memindahkan ibu kota kerajaan ke sebelah utara ibu kota lama Jaya Singapura. Ibu kota yang baru itu diberi nama Sundapura atau kota Sunda. Kata Sunda berarti bersih, jernih, dan murni. 3 tahun selanjutnya, Purnawarman membuat pelabuhan sebagai pangkalan kapal-kapal perang Kerajaan Taruma. Pada tahun ke-22 masa pemerintahannya, Purnawarman membangun saluran air. Tujuan pembangunan saluran itu
untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Saluran air itu bernama Gomati dan Candrabaga. Pembuatannya berlangsung selama 21 hari dan panjang saluran tersebut adalah 11 km. Seselesainya pembangunan saluran air ditandai dengan penyerahan 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Sang Purnawarman adalah seorang pemberani yang menguasai ilmu dan siasat perang yang menjadikan dirinya seorang raja yang perkasa dan dahsyat. Tidak satupun senjata musuh yang dapat melukainya, karena dalam perang ia selalu menggunakan baju pelindung dari baja. Kerajaan-kerajaan yang berhasil dia tundukkan diantaranya adalah Salakanagara, Cupunagara, Nusa Sabai, Purwanagara, Ujung Kulon, dan lain-lain. Ada 44 kerajaan kecil yang berhasil ditundukkan selama masa pemerintahannya. Raja ke-12 Tarumanegara, Linggawarman, memiliki 2 orang putri. Putri pertamanya bernama Dewi Manasi, yang kemudian menikah dengan Tarusbawa, dan Soba Kencana, yang kemudian menjadi istri Dapuntahyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Tangku kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara pun jatuh pada suami Manasih, yaitu Tarusbawa. Pada tahun 669, Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, digantikan menantunya Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara berakhir dengan beralihnya tahta kepada Tarusbawa, karena Tarusbawa pribadi lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Tarumanegara. Tugu ditemukan di Kampung Batu Tugu, Bekasi. Sekarang disimpan di museum di Jakarta. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Prasasti kebun kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan huruf Sanskerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak ditemukan di Bukit Koleangkak di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mula Warman.